Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Saya akan memberikan tema kembali ke rumah ya. Dari renungan Bapak Gembala kita di ayatnya tentang perumpamaan anak yang hilang ya, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan ambil dari cerita ini ya. Saya akan ambil mulai dari ayat 19 sampai 21. Saudara ya, saya akan bacakan ya dari renungan Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya. Saudara, dalam kisah cerita si bungsu ini kita mengambil beberapa makna ya dalam hidup kita sehari-hari. Makna hidup kita di setiap hari ya saudara. Bahwa pada saat kita bersalah, pada saat kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, yaitu cerita si bungsu ini bagaimana dia memperebutkan harta warisan ya, sedangkan ayahnya masih hidup. Terus lalu dia meminta bagiannya, warisannya, dan bapaknya ini baik ya, dia memberikannya. Tetapi anak ini menggunakan untuk berfoya-foya. Sehingga di dalam satu negeri itu setelah dia berfoya-foya akhirnya ada satu bencana di negeri itu sehingga dia tuh kelaparan dan sulit mendapat makan ya gitu. Sesuatu ya hal yang kesalahan yang luar biasa dia anak ini, dia mengambil haknya yang bukan menjadi haknya tetapi dia rampas dari ayahnya, dan ayahnya karena mempunyai kasih hati seorang bapak, kasih dia memberikan yang sebenarnya hak warisan itu belum boleh didapatkan pada saat dia masih hidup gitu ya saudara ya. Tetapi dari makna renungan pagi hari ini saya melihat bahwa luar biasa anak ini si bungsu ini akhirnya di dalam ayat 19 dia mempunyai kesadaran untuk dia menyadari dalam keterpurukan dia, dalam kesendiriannya dia mempunyai kesadaran untuk kembali. Oh dia mengaku dosa dan dia percaya, oh iya aku punya salah sama Bapak, dan dia tergerak untuk kembali kepada rumah Bapak. Di situ kita lihat ya hati seorang Bapak ya, terutama kalau kita secara anak Tuhan, kita lihat kasih Bapak tuh penuh dengan kasih ya. Dia mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, dan selalu dia memberikan pengampunan buat orang yang mau datang kepada dia ya saudara. Dan anak si bungsu ini bertemu dengan bapaknya dan dia minta ampun terlebih kepada Tuhan ya saudara ya. Jadi makna yang pertama dari kisah si bungsu ini yang saya lihat adalah dia menyamperi bapaknya ya, dia menyamperi dengan keadaannya, dia keterpurukan dia menyadari bahwa setiap hari dia perlu Tuhan. Begitu dengan kehidupan kita ya saudara ya. Marilah kita semakin giat di dalam Tuhan. Istilah sebelum kita melakukan apapun juga aktivitas pagi, mari datang kepada Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan karena setiap hari, setiap saat, setiap detik saudara, kita perlu Tuhan saudara. Jangan kita menyombongkan diri, kebisaan kita, kepintaran kita itu hanya sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa melakukan semua itu semua karena Tuhan ya saudara ya. Jadi jangan kita pernah menjadi sombong oleh karena kebisaan kita apapun juga, tapi kita lebih kepada Tuhan ya. Perlu Tuhan. Itu makna yang pertama ya, si anak ini mengambil tindakan, dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua kita lihat di dalam ayat 19 ya saudara ya. Ayat ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi ke bapaknya. Ini satu tindakan nyata di mana kalau kita percaya tindakan iman kita, kalau kita punya iman bahwa Bapak kita pasti mengampuni kita, kita harus ambil langkah. Itu ambil langkah apa saudara? Menghampiri tata Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan nih saudara ya. Dengan rasa kita keberdosaan kita,
pengakuan dosa kita hampiri tata Tuhan. Seringkali orang untuk menghampiri tata Tuhan tuh gengsi. Seringkali pada saat kita punya masalah pergumulan, dia malah lari daripada Tuhan, saudara. Pada saat dia lari daripada Tuhan, dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Tetapi kalau kita punya masalah, punya pergumulan, mari kita bawa kepada Tuhan, meskipun dengan cucuran air mata, ya saudara ya. Karena Tuhan yang maha tahu, dia mengetahui isi hati kita. Jadi seringkali kita gengsi ya, kalau kita punya masalah, apalagi udah jauh daripada Tuhan, seringkali kita tuh untuk menghampiri tata Tuhan, kita nggak perlu Tuhan, gue bisa kok, gue bisa ini, bisa itu. Salah, saudara ya. Jadi pada saat kita punya pergumulan, mari datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan membereskan masalah kita. Kita bawa aja sama Tuhan. Kalau kita udah berserah sama Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, ya saya percaya Tuhan yang pasti turun tangan, ya saudara ya. Dan ini kisah si bungsu ini, dia bangkit dan dia tuh menghampiri ayahnya, ya. Dan hati di sini dilukiskan sebagai hati seorang bapak tuh luar biasa ya. Begitu dia lihat anaknya datang kepada dia dari jauh pun, dia sudah merentangkan tangan. Merentangkan tangan artinya apa? Mau memeluk anak itu dengan penuh kasih. Demikianlah kasih Bapak ya. Seberapa jauh kehidupan kita melenceng daripada Tuhan, seberapa jauh kita tidak meninggalkan Tuhan ya. Ya pasti sih manusia yang meninggalkan Tuhan ya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita ya saudara. Seringkali kita rasa hebat, kita tinggalin Tuhan ya. Di sini kasih seorang bapak itu, dia melihat begitu orang itu jahat datang kepada dia, dia langsung merangkul anak itu. Begitu kasih bapak tulus luar biasa ya saudara ya. Dan yang ketiga kita lihat dari kisah ini adalah sikap melayani. Kalau di ayat 21 ya, 21, yang tadinya anak ini ngerasa dulu di rumah bapaknya semua serba dicukupi, dilayani oleh pelayan-pelayan bapaknya, dia dijadikan sebagai bak raja ya di tempat rumahnya tinggal bapaknya. Bahkan pada akhir kisah kehidupannya dia katakan, saya bersedia menjadi orang upahan bapak. Berarti apa ini? Sikap rendah hati ya saudara ya. Sikap rendah hati daripada si bungsu ini ada dalam hidupnya ya. Ya kami bersyukur, kita bersyukur dari kisah hidup ini akhirnya dia disadarkan Tuhan dan dia mempunyai kerendahan hati untuk melayani ya. Dari dilayani dulu dari pesuruh-pesuruh bapaknya, tetapi dia dia akhirnya itu melayani. Ya, ini sikap yang Tuhan inginkan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Kami berdoa ya, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat renungan firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. So, sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.